wajib bisa saja kamu nanti asam lemah dengan basa kuat atau asam kuat dengan basa kuat. Betul? Ya. Pertama yang kamu lihat adalah kayak seperti ini. Contohnya, satu contoh. Misalnya HCl dengan NaOH misalnya. Berarti larutan standar itu siapa nih? NaOH. Standar berarti yang diketahui itu yang kita tempatkan di buret. Jelas? Terus kemudian yang dicari yang di Erlenmeyer. Ya. Terus untuk mengambil larutan dalam Erlenmeyer ini kita gunakan pipet gondok. Ya. Nah, ambillah yang 10 mili. Nanti tidak disiapkan, tapi kamu nanti pinjam. Ya, dari Pak Marno. Yang dipinjamkan yang sudah ada di dalam meja masing-masing adalah buret, karena buret itu kan ngeri ya kalau kita jatuh gitu. Yang lainnya nanti pinjam alat-alatnya. Oke? Nah, kemudian perlakuannya apa kita lihat. Jadi berarti di sini asam oksalat. Kalau misalnya ini, kalau misalnya HCl, berarti HCl gitu ya. Nah, perlakuannya semua dibilas. Ya, pipet gondok, kemudian Erlenmeyer dan buretnya dibilas. Pipet gondok dibilas dengan larutan yang mau diambil. Ini juga demikian, sedangkan Erlenmeyer hanya dengan Aquades. Kalau dengan larutan yang mau diambil, dibilasnya, berarti nanti akan bertambah jumlah dari larutan yang kita mau titrasi. Jelas ya? Makanya dengan air. Pengenceran tidak mengubah jumlah mol dari zat terlarut. Ngerti ya? Nah, dah. Ke berikutnya, apa yang dilakukan? Pertama, ambil dulu larutannya, dibilas dulu kan? Bilasnya ambil sampai setengah saja, kemudian kamu bolak-balik. Jadi kamu gemuk dulu, digemungkan dulu dong. Ya, pecah dulu tengah, terus gemungkan, balik. Nah ini, ya. Jadi yang atas, nah kemudian kamu pencet, udah. Baru kemudian kamu masukkan seperti ini, udah. Masukkan dalam larutannya, ya. Larutan kalau nanti disiapkan di botol, kamu ambil jangan dari botolnya, kamu ambil beker gelas yang segini, kemudian isi dulu ke dalam beker gelas. Jadi kamu nyedotnya di sini, bukan di botol yang ada di rak-rak itu. Oke? Nah, kemudian kamu apa? Bisa dong kayak gini ya. Nah, kamu sedot, apakan dulu? Ini kan dulu, gemungin lagi ya. Baru kamu ambil ya bagian yang es, gitu kan? Nah, disedot sampai apa? Sampai lewat garis. Sudah? Nah, kemudian turunkan dengan yang empty sampai batasnya ada seperti ini. Oke, di garis ini. Gak boleh seperti ini, salah. Seperti ini. Ya, ini kalau sudah dibilas. Waktu hanya membilas gak usah sampai penuh, tapi sampai setengah aja. Terus kamu seperti ini, diginikan saja. Ya, kemudian buang. Nah, setelah itu baru tadi ambil yang lewat sampai garis, kemudian turunkan sampai batas ini. Kalau sudah, masukkan ke dalam Erlenmeyer yang sudah dibilas dengan Aquades. Ya, dengan cara apa? Nanti kan dibuka dulu dong. Ya, dibuka, terus nanti dia akan mengalir seperti ini. Ya, tegak lurus seperti ini. Oke, sampai dia turun, pasti nanti ada sisanya. Diamin dulu sebentar. Kan ada gaya tarik apa sih, kohesi ya, Pak Adesi tuh. Ya, nanti akan menarik larutan ini ke gelas ini. Kalau titrasinya asam kuat dengan basa kuat apa yang digunakan indikatornya? Bisa BTB atau PP. Tetapi saran ibu karena BTB itu kita kurang stabil larutannya, nanti begitu udah selesai bisa berubah lagi, pakai PP saja. 8,3 sampai 10. Kalau dalam larutan asam berarti yang menghasilkan warna tidak berwarna. Berarti perubahan apa yang kita harapkan? Dari tidak berwarna menjadi merah. Kalau dari asam ke basa berarti tidak berwarna ke merah. Tapi kalau yang bawahnya asam, bawahnya basa, ininya yang asam, balik dari merah ke tidak berwarna. Ya, perhatikan itu. Jadi kalau ada pertanyaan, mengapa kamu pilih indikator itu? Jangan lupa menuliskan karena ada melewati atau di sekitar titik ekuivalen. Ngerti ya? Nah, judul harus ditulis dengan lengkap, tujuan juga harus ditulis dengan lengkap. Jadi jangan asal titrasi doang, berat salah deh. Titrasi apa? Titrasi asam basa. Misalnya dalam kurung apa? Siapa dengan siapa? Tujuannya apa? Memeriksa kadar apa dengan apa? Harus jelas. Ya, lihat lagi di buku labnya. Nah, kalau sudah, kita sisihkan dong tadi ya. Diberi PP-nya itu karena hanya 10 mili, 2 tetes PP cukup. Nah sudah disisihkan. Kemudian kita bilas ini dengan larutan yang mau kita pakai di sini. Misalnya NaOH, bilas, ambil dulu kira-kira, nggak usah banyak-banyak, kira-kira sampai 30 deh, ya. Nah, dulu kemudian kamu dikeluarkan,
Sudah? Kalau sudah baru kita ambil lagi yang baru yang ada kadarnya berapa. Jangan lupa ya. Nah kemudian kamu tuangkan. Sebenarnya bagus pakai corong supaya tidak terjadi tumpah-tumpah. Pakai corong gelas. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Sebenarnya udah ada corongnya kan. Tapi kalau pakai corong juga lebih bagus lagi. Nah bagi anak-anak yang kurang tinggi kayak ibu, ya jangan lupa ini diturunkan dulu. Ketika kita menuangkan, ya kita tadain dulu di bawahnya seperti ini misalnya. Ini ya caranya dipegang. Nah ini yang kita buka. Tuh, begitu. Pelan. Gitu ya. Baru kamu tuang. Sudah? Ini ceritanya sudah dibilas ya. Ini yang dituang yang sebenarnya. Kalau sudah, kemudian kita naikkan kembali. Apa yang kamu perhatikan? Ini teknik-teknik. Tidak boleh sini kosong. Jadi sebelum membaca stand awal, lihat dulu apakah di bawah keran ini kosong atau tidak nih. Kalau kosong, berarti kamu harus keluarkan dulu sebagian sampai penuh, baru kemudian kita tutup. Nah, baru baca stand awal. Sudah itu, sekarang kita akan mulai. Ya, bagaimana? Jangan lupa, ini harus tangan kecuali si Yuliana. Nah, yang lain semuanya tangannya kan tangan kanan yang pakai ya. Jadi pegang leher tabungnya, bukan pegang begini. Ini nggak bebas gerakan kita kayak gini. Pegang lehernya seperti ini. Oke. Nah, kemudian masukkan sedikit ke dalam kerannya. Sudah? Nah, tangan kanan kita, tangan kiri megang standby. Nah, begini lihat perhatikan. Oke? Udah baca tadi stand awalnya ya, catat dulu. Nah, kemudian kita baru nanti kita tuang. Gerakan tangan gue lihat bahwa kamu tekniknya benar apa enggak. Kita hanya buka keran ke depan dan ke belakang. Ya, jadi hanya posisinya kalau buka hanya seperti ini, kalau ke belakang seperti ini. Gak ada begini. Oh, begini udah aneh nih. Jadi kamu tadi udah, waduh, udah nggak tahu lagi muter-muternya. Oke, lihat. Jadi, nah ke depan, belakang, seperti itu doang. Ya, jadi yang paling pol adalah lurus, kemudian dia bengkoknya ke belakang. Nggak ada yang begini posisinya. Oke, nah baru kemudian kamu kocok terus begitu ya. Jadi jangan lupa pakai indikator. Meneteskan juga pakai perasaan. Jangan kayak gocrotin itu tuh, air pot, tetes demi tetes tapi intensif. Gitu ya. Nah sudah, baru kalau sudah tutup. Nah, sementara pokoknya kesan pertama harus sangat teliti. Jadi tetes demi tetes. Kalau kira-kira misalnya udah lama nih, kok kayaknya lama banget, setiap ditetesin langsung merahnya lama gitu, berarti udah menjelang nih ya. Nah kita tutup dulu, kita aduk dulu yang kenceng gitu kan. Oh kayaknya belum, lalu tambahkan lagi. Kalau sudah langsung refleks tutup. Sudah sampai warnanya apa nah? Merah muda, pink ya, magenta istilahnya, magenta. Jadi pink muda sekali. Udah, baca lagi stand akhirnya berapa. Nah tulis begini nanti, stand awal berapa, stand akhir berapa, inilah berarti volume NaOH yang dipakai. Kalau kita NaOH yang sebagai komputernya, jelas? Jadi udah salah pertama kali walaupun kamu ulang, tapi nilai kamu udah gak berubah. Nah kalau sudah selesai, sisanya kamu buang, keluarkan, bilas dengan air keran 3 kali. Caranya gimana? Ini bukannya dibawa-bawa, ambil pakai beker gelas yang besar atau pakai ini, ya. Kemudian kamu cuci 3 kali.